Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Kembali lagi dengan saya Pak Anwar. Kali ini pada video ini kita akan berbagi bersama, belajar bersama tentang software pendukung pembuatan proyek dengan Unity 3D. Nah, adapun bahasan dalam video ini yang pertama yaitu plugin atau modul atau komponen yang mendukung dalam proyek kita nanti. Kemudian berikutnya ada software pendukung pembuatan proyek. Kemudian kita bahas tentang website pendukung. Dan terakhir, bagaimana penerapannya dalam kegiatan workshop ini. Pembahasan yang pertama tentang plugin atau komponen atau modul. Kita bisa menambahkan plugin atau modul atau komponen sesuai dengan kebutuhan kita dalam pembuatan proyek menggunakan Unity 3D. Misalnya kita buka Unity Hub, kemudian kita lihat pada bagian install, nanti akan terlihat beberapa Unity editor yang kita install ya. Ini kebetulan punya saya ada versi yang 2018, kemudian ada yang versi 2021. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan kepunyaan. Jadi sesuai dengan diinstal oleh Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Ya. Berikutnya kita bisa menambahkan modul. Nah, di sini paling atas DevTool-nya ada Microsoft Visual Studio. Ini yang saya pakai dalam codingnya, nanti pakai Microsoft Visual Studio. Ini menyesuaikan dengan yang teman-teman install. Kemudian jika kita nanti hasil proyek itu pengen berupa APK, maka kita perlu menambahkan platformnya ini. Nah, dicentang, kemudian klik continue. Nah, begitu. Selain melalui Unity Hub, juga bisa kita masuk ke unity.com, release editor, what's new, kemudian tipenya atau versinya ya, kita tuliskan versinya. Nah, pada versi ini punya saya, kita cari ya, kalau kita pengen Android Boot Support, nah kita download bagian yang Android Boot Support. Kalau kita pengen nanti hasilnya berupa HTML5 atau WebGL, nah ini di download WebGL-nya. Ini sesuai dengan versi kita. Di download. Nah, seperti ini misalnya. Ini ada downloadannya langsung ya. Bisa di-download langsung. Kemudian kalau sudah di-download tinggal di-install. Nanti otomatis setelah di-install sudah bisa dipakai di Unity-nya, Unity proyeknya. Jadi di Unity editornya bisa langsung kita terapkan. Berikutnya, software pendukung dalam pembuatan proyek. Yang pertama untuk software pengolah gambar. Ini teman-teman bisa menggunakan software apapun yang bisa digunakan untuk mengolah gambar. Bahkan PowerPoint bisa ya. Nah, di sini software pengolah gambarnya misalnya ada Photoshop, ada CorelDRAW. Dalam workshop ini nanti kita tidak akan membahas tentang itu. Kemudian ada software 3D Creator-nya, mungkin ada yang sudah familiar dengan Blender, ada yang 3ds Max atau yang lainnya bisa digunakan. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat 3D, model 3D yang akan kita pakai di dalam AR-nya. Jika tidak membuat, juga bisa mencari dari internet 3D modelnya. Nah, berikutnya ada software pengolah suara. Ini penting ya, pengolah suara, karena di dalam media pembelajaran kita juga perlu ada suara. Nanti bisa diolah menggunakan, ini contohnya Audacity. Teman-teman bisa pakai yang lain yang familiar yang pernah dipakai. Berikutnya, website pendukung. Nah, dalam pembuatan proyek, terutama yang AR, kita butuh developer vuforia.com, kemudian asset store unity.com, ini untuk mengambil aset-aset. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian situs model 3D-nya, model 3D bisa kita download dari 3D Export atau Sketchfab dan lainnya, cari saja ya. Nah, ini tentunya google.com dan bing.com ini bisa digunakan untuk mencari
entah itu aset berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan vuforia.com ya, developer. Nanti teman-teman harus punya akun, jadi bisa register dulu. Kemudian kalau sudah register bisa login. Nah, kaitannya dalam buatan AR dalam workshop ini kita akan pakai Vuforia Engine, sehingga teman-teman harus buat akun dulu dengan register lalu login. Nah, dalam Vuforia nanti kita akan membuat license key. Nah, ini akan kita pakai karena kita membuat AR menggunakan Vuforia-nya. Nah, ini contoh license key-nya. Nanti yang kita bisa copy dan paste ke dalam proyek Unity 3D kita. Ini adalah target manager ya. Kita bisa mengupload gambar-gambar yang akan kita gunakan sebagai markernya. Nah, gitu. Kalau udah diupload, nanti akan kita download, baru kita bisa masukkan ke dalam Unity proyek kita. Nah, penggunaan Vuforia Engine secara detail akan kita lakukan pada saat kita membuat AR-nya nanti. Jadi pada video berikutnya. Kita bahas sekarang tentang aset store ya, aset store unity.com. Nah, ini adalah contoh-contoh aset-aset yang gratis yang bisa kita ambil di dalam aset store unity.com. Ya, tergantung penggunaannya, tergantung kebutuhan. Nanti bisa cari yang sesuai dengan kebutuhan, bisa dimasukkan ke dalam proyek kita. Nah, untuk mengakses aset store bisa langsung di dalam proyek kita. Ini tampilan dari proyek, salah satu proyek tentang Unity ya, Unity Editor. Bisa dibuka di window, kemudian aset store, nanti akan diarahkan ke page yang tadi. Kalau di versi-versi sebelumnya 2018 itu aset store-nya itu akan ada di bagian sini, akan ada window sendiri. Nah, tapi kalau di sini nanti diklik akan menuju ke website yang tadi, assetsource.com. assetsourceunity.com. Nah, sekarang kita menuju ke yang 3D model yang bisa kita download juga. Ini tampilan, contoh tampilan dari 3dexport.com. Nanti teman-teman bisa mencari sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Ada yang berupa 3D saja, ada yang berupa 3D yang bisa ada animasinya begitu, ada riggingnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau butuh gambar saja juga. Kemudian ada Sketch5. Nah, di sini juga kita bisa cari gambar-gambar yang kita perlukan, model ya, model 3D yang kita butuhkan dari sketch5.com. Nah, dan pastinya kalau teman-teman cari yang lain menggunakan Google atau Bing atau yang lain, mesin pencari yang lain, pasti akan menemukan situs-situs penyedia model yang lain. Nah, bagaimana penerapannya dalam workshop kali ini? Nah, nanti teman-teman tidak wajib membuat aset sendiri ya. Baik 2 dimensi maupun 3 dimensinya kan tidak harus buat sendiri. Tapi kalau membuat sendiri, ya itu lebih bagus. Nah, sementara nanti dalam belajar menggunakan aset yang sudah disediakan. Nah, kalau teman-teman sudah menguasainya, baru teman-teman explore. Nah, buat yang lain, buat sendiri, buat menambah wawasan ya, menambah keterampilan dalam penggunaan Unity-nya. Nah, demikian tadi teman-teman pembahasan kita tentang software pendukung ya, pendukung dalam pembuatan proyek kita di Unity 3D. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.